Hendul, berjumpa dengan saya lagi, Romo Budi. Saat ini saya akan berjumpa dengan Romo Yupi, seorang imam yang studi khusus tentang psikologi konseling. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol terkait situasi perasaan di masa pandemi ini. Tentu ada orang yang merasa takut, khawatir, lalu juga tenang. Nanti akan berbicara bagaimana sebenarnya situasi ini muncul karena apa, lalu bagaimana nanti mengolahnya. Dan tentu juga untuk membantu orang-orang muda mencikapi situasi pandemi ini. Maka saya kira obrolan ini asik. Ikuti terus obrolan kami. Halo Romo Yupi. Halo Romo Budi. Gimana kabarnya? Baik Romo. Baik ya. Ini di seminari ya? Di seminari. Ya mungkin Romo Yupi jelaskan dulu. Romo Yupi ini siapa, lalu sekarang melayani di mana gitu supaya audien nanti tahu. Baik, saya Romo yang bertugas untuk mendampingi para calon imam di Seminari Menengah Mertoyudan Magelang, Romo. Jadi di sini sebagai guru sekaligus sebagai pamong asrama anak-anak calon imam-imam gereja Indonesia. Oke, berarti dekat dengan anak-anak muda ya, Romo Yupi ya? Ya, terbiasa dari pagi sampai malam bersama anak-anak muda. Ya, oke. Jadi setiap hari, bahkan setiap jam, setiap detik ya, bersama orang-orang muda ya? Oke. Jadi tahu persis ya, generasi milenial ini ya? Ya, semoga lah. Masih belajar terus menerus belajar, mendalami seluk-beluk generasi milenial. Oke. Ini kan kita berada dalam situasi khusus ya Romo Yupi ya, ini terkait pandemi COVID-19 dan saya kira semua kena dampaknya lah ya. Termasuk saya kira seminari juga ya Romo Yupi ya. Termasuk komunitas ini sama saja. Lalu terkait situasi ini kan juga punya berbagai dampak. Salah satunya dampak psikologis atau apalah perasaan ya. Lalu kami Komisi Kepemudaan itu sempat membuat survei kecil gitu terkait perasaan dominan pada masa pandemi COVID-19 ini, dan mengisi ini sekitar 370 anak muda ini, Romo Yupi. Oh iya. Nah, dari pembacaan itu 60% itu menyebut khawatir, 60%, lalu 30% itu tenang tidak takut, lalu yang 10% itu takut gitu. Nah, rasa takutnya ini kalau ditanyakan lagi terkait keluarga dan masyarakat, porsi persenan rasa takutnya itu tambah ternyata. Jadi kalau untuk dirinya itu ditanyanya sekian 10% itu, tapi kalau tanya tentang keluarganya, rasa takutnya itu makin gede. Kalau ditanya masyarakat makin gede gitu. Itu. Lalu kemarin kan Kompas ya, minggu kemarin itu saya membaca juga mensurvei tentang mereka langsung menyebut kecemasan pada konteks pandemi itu. Jadi lalu ada responnya itu gelisah itu paling besar, lalu tidak bisa tidur, juga stres gitu. Nah, situasinya seperti itu. Nah, kalau menurut Romo Yupi gimana nih? Romo Yupi kan juga kompeten nih di bidang Romo Yupi ya? Psikologi konseling ya. Kalau membaca fenomena ini gimana nih? Baik, Romo Budi. Ketakutan atau kecemasan itu emosi paling awal, paling dasar dimiliki oleh manusia. Nah, karena paling awal, paling dasar, kita tuh belum mikir apa-apa, belum mempertimbangkan dan merenungkan apa-apa, ketakutan bisa langsung menguasai diri kita. Nah, jadi bisa mengendalikan diri kita. Beda dengan perasaan-perasaan yang lainnya atau emosi-emosi yang lainnya, ketakutan ini bisa langsung menguasai dan mengendalikan diri kita karena sekali lagi ini paling dasar dan paling awal dimiliki oleh manusia yang lahir ke dunia. Maka
kalau kemudian media sosial atau informasi diri internet itu menembak di sisi itu, menyebarkan di sisi itu, atau menyentuh sisi ketakutan, kecemasan, lah itu akan langsung mempengaruhi diri dan terus tersebar. Apalagi kalau dibagikan dan di-share ke semua, selalu menjadi ketakutan itu menjadi massa dan menular. Itu Romo Budi. Maka itu dulu yang perlu disadari. Nah, di masa pandemi ini, kalau ketakutan itu sangat menguasai, itu malah justru merugikan itu loh, merugikan sebenarnya. Imun kita menjadi malah turun, daya kekebalan kita menjadi turun, nah malah virusnya bisa masuk gitu. Karena ketakutan, kecemasan kita jadi kurang tidur, kurang memperhatikan kesehatan, itu kan merugikan gitu. Maka harus ditangani ini ketakutan dari masing-masing pribadi, harus menjaga diri supaya tidak dikendalikan, menjaga diri supaya tidak dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Itu Romo. Oke. Berarti kan otomatis setiap orang itu punya gennya takut itu ya, setiap orang ya. Kecenderungan itu ya. Dorongan untuk takut itu pasti ada itu. Dan saya kira semuanya juga tetap merasa ya, entah nanti bahasanya khawatir atau takut ya. Hanya kan bedanya gini Romo Yubi, ada yang memang langsung lalu takut sekali sampai nggak bisa tidur. Saya juga pernah itu ada orang juga ngobrol dengan saya sampai nggak bisa tidur gitu. Tetapi ada orang yang tenang gitulah, ada yang tenang, ada yang sedikit takut juga gitu. Nah ini yang mempengaruhi apanya ya Romo Yubi? Konteks keluarganya dulu yang dalam masa pendidikannya atau situasi lingkungan yang mempengaruhi itu gimana Romo Yubi ini? Ada banyak faktor Romo Budi, tapi menurut saya yang utama adalah bagaimana bersikap terhadap rasa ketakutan itu, bagaimana kita mengambil atau merespon, terutama merespon ketakutan itu. Ada yang membiarkan dirinya terus dikuasai, ada yang meresponnya dengan mencoba untuk mengkritisi. Nah, untuk menjadikan ketakutan itu tidak lagi hal yang tidak rasional, tapi mencoba rasional gitu. Nah, itu akan menjadikan tenang. Jadi untuk apa sih misalkan saya takut terus itu gunanya ya opo gitu. Tapi ada yang membiarkan perasaan itu terus menguasai dirinya. Gitu. Jadi di sini kenapa berbeda-beda itu karena kemampuan mengkritisi atau mempertanyakan ketakutan itu berbeda-beda. Oh ya. Responnya terutama jadi satu kata tuh responnya yang berbeda-beda itu Romo. Berarti lebih responnya ya. Yang menjadikan orang bisa sangat dikuasai atau tidak dikuasai itu responnya. Kan ada tipe orang yang terlalu mengandalkan perasaan ya Romo Yubi. Tetapi ada yang lalu connect dengan rasio ya. Mungkin yang membedakan itu ya. Iya, karena ada dua, kalau di kecerdasan emosional itu ada di bukunya Daniel Goleman itu ada dua otak perasa sama otak pemikir. Nah, otak perasa ini bekerjanya lebih cepat kadang-kadang. Nah, itu yang ada ketakutan tuh di situ itu otak perasa itu. Nah, otak pemikir ini mengambil jarak. Nah, orang yang otak pemikirnya kuat dibanding otak perasa, dia akan mencoba mengkritisi ini emosi-emosinya termasuk ketakutan-ketakutannya sehingga tidak terlalu menguasai gitu. Ya. Oh, berarti di konteks manusia ada dua itu ya, Rama ya? Iya. Dan mungkin yang terlalu takut itu mungkin di wilayah otak perasa ini ya, yang dominan. Dominan dia kurang mengembangkan di otak pemikirnya gitu. Ya. Dan itu bisa dilatih nggak Romo Yubi ya? Dari otak yang dominan perasa sampai ketika dalam konteks seperti ini ya, sampai dia mengkritisi itu, sadar dulu lalu mengkritisi. Untuk konteks sekarang malah harus dilatihkan, itu harus misalkan sangat menguasai dirinya harus dilatih supaya otak pemikirnya ini mengendalikan otak perasanya gitu, supaya tidak terlalu dikuasai ketakutan. Harus dilatih Romo Budi untuk mengembangkan otak pemikir. Hanya yang saya tanyakan kan ini real ya, real ada yang merasa takut lalu sampai tidak bisa tidur, stres gitu. Dan ini kan
perlu ya istilahnya bantuan ya. Untuk membongkar, istilah saya membongkar ini wilayah itu. Nah itu prosesnya gimana Romo Yubi? Kalau misalnya seperti saya misalnya ditanya, itu lalu membantunya gimana sih sehingga sampai orang itu sadar bahwa paling tidak saya memang takut pertama ya. Itu kan kesadaran itu kan sudah dirasio ya. Lalu sampai akhirnya bongkarin itu satu persatu tuh prosesnya caranya gimana Romo Yubi? Tahap pertama adalah mengkritisi atau mempertanyakan rasa takut itu supaya masuk di dalam otak pemikir atau rasio itu dipertanyakan dong. Jadi saya takut apa sih gitu, kenapa saya takut gitu, terus kenapa kalau saya tertular saya takut apa gitu misalkan, kan toh banyak juga yang sembuh gitu misalkan, atau misalkan saya sebenarnya takut mati ya dikatakan, terus kalau mati itu kenapa gitu, semua orang juga akhirnya juga mati gitu. Takut akan situasi ini buruk ya, kalau situasi buruk memburuk dan terus memburuk, kenapa takut gitu, maksudnya ditanyain kenapa nggak siap saja gitu, siap saja untuk situasi terburuk apapun gitu. Jadi situasi terburuk kenapa kamu nggak siap-siap gitu misalnya, kalau siap dan kita merasio rasa takut itu, akhirnya kita juga menghadapi situasi terburuk dengan tenang, tidak dengan ketakutan gitu loh Budi. Bagus juga ditulis itu terapi yang bagus untuk mengatasi ketakutan. Oh ditulis, jadi misalnya saya takut gitu lalu dengan beberapa pertanyaan itu saya menulis mengapa saya takut, itu ya ditulis gitu ya. Oh Budi pernah nonton film Joker itu kan? Joker itu di bagian awal itu kan disuruh menuliskan perasaan, diary, jurnal perasaan hari itu loh. Nah seperti Joker itu kan dia menuliskan perasaannya kebencian terus ya gitu dituliskan dan disuruh menulis terus sama psikolognya. Nah kita itu sebagai sebuah cara juga untuk bisa mengatasi emosi supaya menjadi rasional gitu, karena kita menulis, mengambil jarak dengan menulis. Dan itu efektif ya Romo Yubi ya dengan menulis itu ya? Ya banyak penelitian yang mengatakan itu efektif. Makanya kita harus mungkin banyak melatihkan itu untuk rekan-rekan muda atau orang-orang yang dikuasai atau saat ini dikendalikan oleh ketakutan. Karena menurut saya juga kalau hanya kita ketemu diberitahu itu juga tidak susah untuk bongkar ya Romo Yubi ya? Susah untuk mengambil jarak, itu yang penting kan mengambil jarak dari emosi itu. Nah harus usaha dari dalam. Nah diberitahu tok ya mungkin kan, tapi dari dalam sendiri mungkin menuliskan atau meditasi itu bisa. Meditasi itu mengambil jarak dari emosi gitu. Dengan meditasi itu terus ngobrol-ngobrol dengan ketakutan itu gitu. Kita sedang bicara dengan ketakutan itu membuat tenang gitu. Dan itu butuh proses ya Romo ya, artinya ada toolsnya ya, kan sampai dia menemukan sendiri sebenarnya itu ya, menemukan sendiri cara yang terbaik untuk dia bisa tidak dikendalikan oleh ketakutan dan kecemasan itu. Atau dengan bahasa lain, apakah itu yang namanya refleksi itu Romo Yubi ya? Itu juga bahasa lainnya tuh merefleksi perasaan atau emosi ketakutan itu. Berarti sebenarnya refleksi ini penting ya Romo ya, untuk tidak hanya untuk pandemi ini ya, artinya untuk hidup kita ya. Untuk hidup kita supaya itu tadi emosi perasaan itu tidak menguasai diri kita, Romo. Kita menjadi rasional itu loh. Sehingga tidak perasaan diagung-agungkan. Nah ancamannya ini kok mohon maaf ya, internet atau revolusi dunia digital ini terlalu mengagung-agungkan perasaan loh. Mengagung-agungkan emosi itu loh. Afeksi ya. Emosi dan perasaan itu diagung-agungkan. Contohnya pertanyaan di Facebook itu what's on your mind. Itu kan pertanyaannya tentang gagasan, pemikiran, tapi jawabnya hari ini lagi galau, hari ini lagi sedih gitu kan. Perasaan yang dituliskan di status itu padahal harusnya kan pemikiran atau gagasan. Gitu. Atau kalau paling tidak imbang ya Romo Yubi ya, antara perasaan dan pikiran itu ya.
harus diberi tempat, perasaan harus diberi tempat memang. Mm-mm. Bukan katanya imbang, tapi diberi tempat. Emosi-emosi itu diberi tempat. Kalau boleh dikatakan seimbangnya itu seperti kalau rally mobil itu, Romo Budi. Mm-mm. Perasaan itu atau emosi itu yang nyetir, navigatornya ini loh, yang pemikirnya itu navigatornya. Oh, jadi kalau satunya nyetir itu emosi, navigatornya itu yang rasio ya, pemikir ya. Ya, supaya terkendali mobil itu masuk jalur-jalur yang benar. Nek nggak ada navigatornya nanti busuk-busuk di tengah hutan, jegur jurang seperti itu. Ini menarik Romo Yupi ya, karena juga untuk apalagi untuk generasi milenial ya, dalam proses pendidikannya ini. Nah kalau tidak hanya untuk pandemi ini ya, kalau untuk formasionya, ini menurut Romo Yupi pendekatannya harus gimana nih supaya paling tidak orang muda nanti adaptif kalau ada sesuatu yang memang sangat berdampak untuk hidupnya. Menurut Romo Yupi gimana nih? Untuk formasi saya mengusulkan materi untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis termasuk mengkritisi emosi-emosi, mengkritisi perasaan-perasaan. Dengan salah satunya dengan metode refleksi tadi itu. Itu penting untuk generasi milenial, generasi sekarang. Supaya mobilnya para rekan-rekan muda ini selalu ada dalam track yang benar, tidak terjerumus kemana-mana begitu. Untuk secara real, apakah pendidikan formal, pendidikan di keluarga ini sudah masuk wilayah itu? Sudah masuk wilayah itu atau belum, Romo? Kalau melihat situasi sekarang ini? Ada yang sudah, ada yang belum. Masing-masing berbeda-beda ya, masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Juga kesadaran orang tua atau pendidik juga berbeda-beda begitu kan, untuk mendidik putra putrinya supaya memiliki daya kritis dan reflektif ini berbeda-beda. Cuma ini memang harus terus diingatkan dan dikobarkan ini loh. Terutama untuk zaman sekarang ini kemampuan berpikir kritis ini sangat penting supaya kita tidak terpengaruh salah satunya dengan berita-berita hoax yang memancing kebencian atau apa istilahnya hate speech itu, ujaran-ujaran kebencian. Supaya tidak mudah terpancing itu kan butuh daya kritis yang tinggi gitu loh. Nah, itu harus dilatih di semua aspek, meskipun sudah sekolah pendidikan formal, di keluarga juga harus dilatihkan gitu. Bahkan di sekolah barangkali malah juga belum ada materi atau kurikulum yang khusus melatihkan ini gitu loh. Ya benar-benar. Jangan sampai lalu justru anak muda ini dalam tanda petik hanya ditaklukkan gitu ya. Artinya kalau justru dia kritis malah dianggap wah anak nakal gitu loh maksud saya. Itu orang tuanya, sekarang itu orang tuanya juga ikut gak kritis ya. Di zaman sekarang ini sama aja, sama-sama malah terpengaruh oleh berita-berita hoax, berita-berita sampah yang banyak sekali di internet itu, tidak mau kritis kayak gitu. Terus terbawa emosi, kebencian kayak gitu kan, terhadap kelompok lain atau orang yang berbeda seperti itu. Semuanya harus sama-sama, orang tua harus kritis, anak-anak juga kritis, dan kita tidak boleh alergi dengan kekritisan, terus menganggap melabeli nakal atau apa itu nggak boleh. Berarti harus ada ruang dialog berarti ya, Romo Yupi ya? Ada selalu ruang dialog, ruang diskusi itu harus selalu dibuka gitu. Perjumpaan itu yang harus selalu ada untuk mendiskusikan, untuk mengkritisi sesuatu. Kalau sendiri ya nggak bisa kuat kemampuan itu dilatihkan itu. Dan saya kira asik juga ya kalau ada ruang-ruang itu sebenarnya ya. Orang juga Komisi Kepemudaan ya kan, untuk diskusikan info-info aktual, persoalan-persoalan aktual itu bagus itu. Itu di wilayah itu juga ya Romo Yupi ya, di wilayah-wilayah mencoba membuka arena-arena ruang kritis itu ya. Dan saya kira kalau situ itu dibangun, saya kira tidak hanya untuk pandemi, saya kira lalu orang tidak hanya mengatakan punya ketahanan, tapi makin dewasa ya istilahnya Romo Yupi ya. Ciri-ciri orang dewasa itu apa Romo Yupi ya? Terkait itu, salah satunya itu ya.
Iya, eh, dewasa itu kan dalam arti tentu tuh bisa menggunakan kemampuan manusiawi untuk memilih dan bertanggung jawab. Nah, untuk bisa memilih dan bertanggung jawab itu Romo, itu kan tidak boleh didasari oleh rasa suka atau tidak suka, atau tidak boleh hanya dikuasai oleh perasaan. Itu harus rasionalnya juga harus kuat itu loh. Punya punya navigator diri yang kuat itu dewasa itu gitu loh. Tidak hanya tentu kalau kita mengatakan orang yang dikendalikan oleh perasaan atau emosi tok ya berarti itu kita usianya berapapun kita akan mengatakan dia tidak dewasa gitu. Tapi juga kebalikannya ya Romo Yupi, kalau misalnya hanya dikendalikan oleh pikirannya tetapi perasaannya kering juga sama ya. Harus orang dewasa itu juga memberi tempat gitu lah, memberi tempat pada emosinya, pada perasaannya gitu ya. Karena itu yang memberi dorongan kayak sopir tadi itu loh Romo. Berarti kan dia yang nyetir dan dia yang ngegas itu loh. Yang ngegas emosi-emosi itu. Dengan kemarahan atau itu membuat kita bisa bersemangat dan antusias itu. Jadi gasnya itu dia di tempat. Nah itu bagaimana mengkolaborasi antara perasaan dan pemikiran itu yang kedewasaan kita bisa dikembangkan lewat latihan gitu. Oke Romo Yupi, terakhir terkait ajakan untuk anak muda lah ya, dan siapapun nanti yang melihat dalam situasi seperti ini kembali, kalau ada yang merasa takut, ada yang merasa tenang, ada yang merasa khawatir, lalu untuk saat ini apa yang bisa dibuat gitu Romo Yupi? Untuk anak-anak muda, karena saat ini secara khusus teman-teman muda ini kan sangat akrab dengan internet, dengan berita-berita, dengan informasi apapun di media sosial maupun internet. Saya sih mengharapkan teman-teman muda untuk menjadi agen yang kritis itu loh, yang bisa menyebarkan kekritisan. Karena ini banyak sekali berita-berita yang tidak menentu tersebar, yang kita nggak tahu ini sampah atau ini benar-benar didasari penelitian. Rekan-rekan muda saya harap berargumen atau bermain di media itu dengan daya kritis dan mencoba untuk ilmiah gitu, supaya emosi-emosi kita juga lebih terkendali oleh karena daya kritis itu, sehingga dampak selanjutnya lebih lagi ketakutan tidak berkuasa atas diri kita gitu. Meskipun suatu saat mungkin ya kita tertular gitu ya, situasi terburuknya kita tertular oleh pandemi, dan kalau kita bisa tenang menghadapinya kan juga akan cepat juga sembuhnya dan bangkit lagi gitu. Itu Romo Budi. Terima kasih Romo Yupi atas obrolan pendek kita ini. Saya kira kalau ngobrol lebih lama lebih akan mendalam. Lain kali kita di episode berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Salam untuk para seminaris ya. Oke, salam juga untuk teman-teman di Komisi Kepemudaan Romo Budi. Iya, kita terus bergerak supaya mudah-mudahan pandemi ini juga cepat keluar juga, cepat kelar juga. Oke. Terima kasih, berkah dalam Romo. Berkah dalam, matur nuwun.